guys, welcome back to my channel, Luffy Salmae. Smoking and inhaling every moment. It was reckless in the only. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me. Hai semuanya, balik lagi sama video aku, Luffy Salmae. Dan kali ini aku akan unboxing something special from Shopee, yaitu unboxing emas di Shopee. Keep on watching. Sorry banget kalau misalnya aku di video ini agak teriak karena di luar lagi hujan dan hujannya itu deras banget dan serem banget. Tapi sebelum itu aku mau kasih disclaimer dulu. Aku buat video ini bukan karena ataupun karena apalah. Aku juga bukan Syahrini ya yang belinya itu emas ratusan juta. Intinya aku buat video ini karena pengen sharing aja ke kalian pengalaman pertama aku membeli emas di online, tepatnya di Shopee. Dan apa sih bedanya aku beli langsung di toko langsung dengan ketika aku membeli di marketplace online. Tapi sebelum itu, mungkin di antara kalian banyak yang sudah tahu mengenai jenis-jenis emas. Jadi emas itu ada kisarannya ya guys, dibedakan jadi dua, ada kadar dan juga karat, tergantung perspektif kalian mau lihat dari mana. Tapi kalau aku biasanya melihatnya dari kadar karena itu lebih gampang. Kalau misalnya kita melihat dari kadar, kalau beli biasanya emas ini dibedakan jadi dua, ada emas muda dan juga emas tua. Emas muda biasanya lebih murah karena dia kadarnya lebih rendah, yaitu di bawah 50%, sedangkan emas tua itu biasanya lebih mahal karena kadar emasnya pun lebih tinggi, yaitu di atas 50%. Selain itu aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka banget pakai perhiasan kemana-mana. Aku lebih suka membeli emas batangan sebagai nilai investasi dibandingkan aku harus memakai emas. Tapi kadang memang aku beberapa kali beli hanya untuk disimpan aja. Oke, kita langsung aja ke video. Sebelum aku membeli emas di Shopee atau di marketplace online, aku beli perhiasan di jewelry store di salah satu mall di Depok. Kita ke benda pertama yang aku beli, yaitu teng teng teng. Nah, ini dia. Jadi pas aku beli ini aku udah dapat gratis dompet emas gitu. Mari kita buka. Di dalamnya ada surat perhiasan dan juga sebuah cincin. Nama tokonya itu adalah Kemenangan Signature Gold and Jewelry. Aku membeli cincin model solitaire rangka rose gold, kadarnya 75%. Harganya itu sebenarnya adalah 1.465.000. Tapi waktu itu aku kayak, masa nggak ada diskon sih mas? Karena aku pernah beli di sini gitu. terus akhirnya sama masnya dikasih diskon. Harganya adalah 1.430.000 dan ini beratnya 2,15 gram. Nah, jadi aku suka cincin yang simple-simple. Dia emas putih gitu. Dan di atasnya ini ada cup untuk tempat si permatanya ini. Dan si cupnya ini warna rose gold. Jadi kelihatan lucu gitu. Tapi dia bukan diamond, permata biasa. Ya kalau misalnya dipakai kayak gini guys. Jadi simple. Di sininya putih, and then di atasnya tuh rose gold dan ada permata di sini. Ini dia cincin yang aku beli langsung di toko yang ada fisiknya, jadi bukan toko online. Nanti di akhir aku bakalan ngasih apa sih perbedaan dari segi pelayanan, dari segi benda, dari segi apapun, dan apa kelebihan dan kekurangan dari membeli langsung dan juga beli online. Dan sekarang kita menuju ke barang-barang yang aku beli di Shopee. Dan ini adalah barang pertama. Ini dia barang pertama yang aku beli. I know ini bukan emas, tapi ini adalah semacam berangkas. Jadi karena aku tinggalnya ini di kosan dan aku tuh bingung gitu naruhnya tuh di mana. Karena di sini tuh nggak ada lemari yang ada kuncinya. Jadi aku memutuskan untuk beli berangkas. Tapi pas aku lihat-lihat berangkas yang beneran berangkas, yang ukuran kecil itu harganya udah di kisaran 500-an. Dan buat apa gitu aku beli sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat aku. Aku mengakalinya dengan membeli berangkas mini kayak gini. Jadi sebenarnya ini tuh kayak wadah uang kalau misalnya orang jualan di warung-warung terus ada kuncinya. Tapi ini menurut aku udah bagus banget sih. Aku belinya di toko ini sama harganya segitu. Bentukannya itu kayak tas gini, bisa diteng-teng.
dan bahannya dia tuh kayak dari besi, which is ini nggak bisa disobek, nggak bisa diapa. Dan menariknya di sini tuh kunci ganda gitu. Di sini ada sandi gitu, kita terserah mau yang mana sandinya. Dan satunya adalah kunci. So menurut aku mengcover kebutuhan aku untuk naruh si emas-emas ini. Nah, cara bukanya kayak gini. Dia bersekat gitu. Sebenarnya ini nggak ada putih-putihnya, cuma aku tempelin sama stiker. Dan di dalamnya itu kayak gini, jadi ada tempat lagi di bawahnya tuh yang agak gedean, yang aku gunakan untuk naruh uang ataupun surat-surat emas. Simple tapi cukup membantu sebagai tempat yang agak sedikit aman lah ya gitu, meskipun itu bisa diteng-teng. Jadi ya kalau misalnya keluar-keluar tetap aja kamarnya harus dikunci. Bentar ya guys, jadi ini tuh kayak, yuk lanjut. Kita ke barang kedua yang aku beli di Shopee. Ini dia barang kedua. Di awal banget aku cukup khawatir, takut kalau misalnya aku beli emas di Shopee mendapatkan emas yang gak asli atau tipu atau gimana. Jadi aku memutuskan untuk membeli di Shopee Mall. Dia itu adalah emas antam. Seperti yang udah aku bilang, aku tuh nggak terlalu suka sama perhiasan. Jadi aku kalau misalnya beli emas itu pasti emas yang emas antam, emas batangan, mini gold kayak gitu-gitu. Dan ini adalah benda pertama, yaitu dari Orori Indonesia PT. Jadi emang Orori itu guys website yang khusus menjual beli emas. Kotaknya kayak gini, mari kita buka. Jadi bentukannya ada kotak kayak gini, ada tulisan Orori, warnanya cakep, cuma emang agak penyok-penyokan. Dan kalau dibuka, ya di dalamnya kayak semacam ada suratnya gitu. Nah ini dia guys suratnya. Aku belinya seharga segini. Sebenarnya ini bukan surat ya, kayak semacam laporan dari Shopee gitu. Lumrah sih emas antam kayak gini. Sama kayak yang aku beli, yang punya aku sebelumnya emang kayak gini bentukannya. 1 gram. So far sih bagus, terjamin keamanannya ya, karena aku belinya di Shopee Mall. Dan juga ini sudah ada nomor antamnya gitu. For your information, semua emas batangan atau emas antam itu karatnya adalah 24 karat atau kadarnya itu 99,9%. Ke benda ketiga, ini sih sepertinya cincin ya. Jadi aku beli cincin pengiriman dari Linda. Aku beli cincin, gak ngerti deh cincin yang mana. Pokoknya kita buka dulu. Dan kenapa ya penyok-penyok gitu? Mungkin karena emang emasnya kecil dan wadahnya tuh wadah kotak yang kayak gini, jadi penyok-penyok kan. Agak ngeri juga sih. Tapi di dalamnya dapat kotak. Kotaknya lucu banget, kecil gitu. Dan kalau misalnya dibuka, ada cincin dan juga surat di dalam plastik. Oke, mari kita buka cincinnya dulu. Nama tokonya adalah Toko Emas Sachi Jewelry. Kadarnya sama kayak yang emas antam tadi, 24 karat. Iya, 24 karat atau kadarnya tuh 99,9%. Harganya 224.000. Kenapa sih dia murah? Karena sebenarnya emasnya tuh cuma di ujungnya ini aja guys, yang bentukannya mawar ini, dan di bawahnya tuh kayak cuma manik-manik biasa. Tapi ini emasnya udah emas yang 24 karat, jadi emas tua gitu. Akan nyoba pakai di sebelah sini. Wow, lucu sih, bagus. Tapi menurut aku bukan tipe aku, jadi aku kan tipe yang simple. Tapi kalau ini tuh kayak kurang suka sih. Overall emang bagus, tapi kurang suka bentukannya aja. Tapi kalau emasnya ya bisa lah disimpan, karena kan 24 karat itu bisa nambah-nambah. Kalau misalnya pengen nimbang, cemplungin aja yang ini kan. Dan kita akan beralih ke barang ke berapa tuh? 4 yang aku beli di Shopee. Cincin lagi, dia dari Ponorogo, dan ini adalah benda yang paling lama nyampe. As always dia kempes gitu, khawatir aku. Oke, jadi ini dia bendanya. Lumayan tidak safety sih. Nama tokonya adalah Toko Perhiasan Emas Dewi Gold. Harganya 395.000. Dia kadarnya rendah, kadarnya itu termasuk emas muda karena cuma 375%, which is kecil, tapi bentuknya lucu. Jadi bentukannya kayak gini, kayak spiral gitu, lucu kan? Meskipun dia murah dan kadarnya kecil, tapi lucu. Look at this.
Oke guys, jadi ini dia emas terakhir yang aku beli di Shopee. Dan dia itu lumayan spesial. Aku beli emas mini gold. Jadi dia bukan antam, bukan emas batangan, tapi kayak emas kecil, tapi kadarnya dia sama kayak si antam ini, yaitu 24 karat alias 99,99%. Dan dia tuh bisa request background. Jadi kalau misalnya tadi di antam ini dia backgroundnya polos putih kayak gini, kayak biasa aja, tapi dia tuh bisa request gambar kita. Aku seneng banget karena ini mau aku jadiin kado ke tunangan aku. Kirimannya tuh cuma segini doang, dan di dalamnya itu ada suratnya. Harganya 130.000 lah ya. Jadi aku request ada foto aku sama tunangan aku gitu di sini. Ada tulisannya 0,1 gram dan emasnya sekecil ini guys. Jadi yang kecil bulatan ini adalah emasnya. Jadi karena di sini dia sebentar lagi ulang tahun, aku request happy birthday gitu, Hidayatul Rahmat, bisa kayak gitu. Dan nanti aku akan barengin sama ini. So ini bakal cute banget, keren banget. Bisa untuk kado ultah ataupun kado nikahan teman itu juga bisa. Nah oke guys, jadi itu dia tadi barang-barang yang aku beli emas, mulai dari beli langsung di tempatnya dan juga beli di Shopee. Dan sekarang aku mau ngasih apa sih perbedaannya, negatif positifnya antara aku beli langsung ke tokonya dan juga aku beli via online di Shopee. Yang pertama dari segi layanan, kalau misalnya aku beli langsung nih di tokonya, aku tuh bisa milih secara bebas cincin mana yang atau perhiasan mana yang cocok untuk aku. Aku bisa ngecek mana nih yang lebih cocok antara cincin yang satu dan cincin yang lain. Dan enaknya aku bisa langsung tanya harganya saat itu juga. Bahkan ada waktu itu aku sempat nawar juga dan dikasih. Itu sih yang enak dari membeli langsung tuh itu. Aku juga bisa ngecek secara langsung ukuran yang pas untuk aku tuh segimana. Positifnya kalau misalnya aku beli di Shopee itu pilihannya jauh lebih banyak lagi karena di sana ada banyak toko. Jadi bukan cuma satu toko. Di sana ada banyak banget toko dan aku bisa compare antara toko yang satu dengan toko yang lain. Aku juga bisa lihat reviewnya dari orang-orang yang beli di toko tersebut, apakah bagus atau enggak, nyampenya berapa lama gitu-gitu. Selain itu, menurut aku kalau misalnya aku beli di Shopee itu harganya lebih murah dibandingkan kalau misalnya beli langsung. I don't know why. Negatifnya kalau misalnya beli secara langsung itu lebih kepada itu tadi, variasinya hanya di toko itu. Aku bukan tipe orang yang kalau misalnya datang ke satu toko lihat-lihat gitu terus nggak enak banget untuk nggak jadi beli dan pindah ke toko lain tuh nggak enak banget. Pasti ada sesuatu yang aku beli di toko itu gitu. Nah itu dia sih nggak enaknya pas aku beli langsung. Tapi kalau misalnya negatifnya di Shopee itu deg-degan banget, takut misalnya barang nggak sampai karena barang-barang yang aku beli ini beberapa diantaranya tuh lama banget nyampenya. Jadi kayak aduh gimana nih kalau misalnya nggak nyampe. Ada rasa khawatir tipu, ada rasa khawatir nggak sesuai gramnya gitu, terus ada rasa khawatir ini barangnya kapan sih nyampe gitu, nyampe nggak ya. Gitu dia guys, video dari aku kali ini. Thank you banget udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. I'll see you in my next video. Bye.